Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya sang janda dari Nain dalam perikop Injil hari ini. Dia sudah kehilangan suami dan sekarang kehilangan pula putra tunggalnya. Kita tentu bisa memaklumi bila ibu janda itu meratap dan menangis terseduh-seduh sewaktu mengantar jenazah anaknya ke liang kubur. Putuslah sudah harapannya, karena masa depannya adalah anaknya itu. Rombongan yang tengah dirundung duka cita ini bertemu dengan rombongan Yesus di dekat pintu gerbang kota. Yesus yang melihat si janda itu tergerak oleh belas kasihan. Dia berkata, "Jangan menangis." Perkataan itu dapat saja merupakan perkataan yang biasa, kata hiburan biasa, dan menunjukkan sopan santun yang sebenarnya tidak terlalu peka pada kesedihan orang lain. Namun, Yesus berkata demikian karena memang dia tergerak oleh belas kasihan. Dan karena memang ibu janda itu sudah tidak perlu lagi menangis, sebab putra tunggalnya itu akan hidup kembali. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah kehidupan. Dia adalah kebangkitan yang berkuasa atas maut. Tanpa melalui ritual tertentu, Yesus hanya menginstruksikan agar anak muda itu bangkit. Ketika sabdanya yang memberi hidup itu disampaikan, jenazah itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bangun, duduk, dan berbicara. Sang janda itu tentu tidak pernah mengharapkan mukjizat itu. Janda itu sendiri tidak mengajukan permohonan kepada Yesus. Maka tidak ada iman atau pengharapan kepada Yesus yang dibicarakan atau dinampakkan dalam kisah ini. Jadi mukjizat itu benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus yang begitu besar. Itu melulu anugerah. Segala kebaikan yang kita alami dalam hidup adalah melulu anugerah dari Allah. Allah hadir, menemani, dan membantu kita dalam setiap langkah hidup kita. Anugerah Allah itu nyata kita alami lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, yakni lewat keluarga, sahabat, pasangan hidup, pengajar, murid, umat gereja, masyarakat, dan banyak lagi. Semuanya anugerah itu kita terima melulu karena kasih kerahiman Allah.
Dia membuat kita aman dan nyaman. Dia mengangkat kita dari lembah kesedihan. Dia menghibur kita dari jerat kegalauan. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah mampu menyadari semua kebaikan yang kita terima sebagai rahmat kasih kerahiman Allah? Apakah kita mampu meneladani Yesus yang dengan rendah hati memberikan kasih kepada semua orang, terutama mereka yang membutuhkannya? Kuasa perkataan Yesus, "Jangan menangis," tidak hanya berlaku dan berdaya pada peristiwa kematian, melainkan juga dalam situasi ketika kita mengalami berbagai tantangan, kesulitan, cobaan, dan penderitaan karena iman kita akan Yesus. Dalam situasi seperti ini, kata-kata Yesus, "Jangan menangis," akan menjadi sumber kekuatan. Karena Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, melainkan Dia selalu menghampiri, menyentuh, dan membangkitkan kita dari kesedihan, dari rasa putus asa dan keterpurukan yang menimpa kita. Kita percaya bahwa Yesus juga senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan saat Dia menyaksikan kesusahan dan kesedihan setiap orang yang percaya kepadanya.